Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini ya IHSG rontok ya. Turun 1,87% ya, minus 154 ke angka closing di 8.117. Kalau kita lihat yang narik ke bawah itu saham-saham balon ya, ada PTRO ini turun 9,4%, transaksi hari ini 2,9 triliun. Kemudian ada Brand ya, Brand turun 3%, transaksi 1,2 T. BRPT turun 9,34%, 1,2 T. CDIA turun 5%. Kemudian Cuan turun 7,3%. Raja turun 12,39%. WiFi turun 5%. Koin turun 10%. Transaksi 380 miliar. Bufa turun 5%, Ratu turun 14%. CBRE, Pani juga turun, kemudian ENRG, JAR, AMMN, Dewa, EMTK. Luar biasa ya. IMPC, DSSA, Toba itu saham-saham yang marketnya, capitalnya cukup lumayan dan value di indeksnya juga jadi tinggi, sehingga ketika mereka turun ya IHSG jadinya begini. Karena ya dengar-dengar value-nya IHSG itu sebenarnya di 6 ribuan kan. Jadi sekarang kalau 8 ribu itu kan tadi balon ya. Nih lihat nih di PTRO turun 9%, value-nya transaksi yang biasanya 560 miliar hari ini 2,29 T. Jadi IHSG hari ini juga gede banget, transaksi 27 triliun total value-nya di regular market. Yang lihat kondisi ini kayak BBCA kan nggak kemana-mana, BRI ya nggak kemana-mana, Bank Mandiri ya turun 1%, Unilever naik 7% hari ini, strong banget Unilever. ASII yang hari ini ada perlawanan, asingnya mulai jualan dikit ya. Kalau kemarin asing juga masuk, hari ini mulai jualan dikit untuk ASII, beda dengan Unilever ya. Unilever masih masuk dan value-nya juga gede banget. Terus gimana saham-saham kita untuk hari ini ya, saham-saham dividend investing ya tetap aja ya, siput. Namanya siput tetap aja siput. Bergerak sih tapi ya dikit-dikit gitu bergerak. Buat saya sih santai aja. Nah mumpung ini ada beberapa laporan keuangan yang update ya, sekalian aja kita update, borongan aja sekalian ya. Pertama hari ini ada DVLA yang update laporan keuangan. Harga hari ini 1.700. Kemudian ada MCOL. Harga hari ini 3.780. Ini juga sudah update laporan keuangan hari ini. Nggak kemana-mana harganya. EPMT juga nggak kemana-mana harganya. 2290. Hari ini cuma naik 10 poin. 0,44%. Terus ada PTPS. PTPS hari ini turun 5%. Update laporan keuangan kuartal 3. Jadi coba tengok ya. PTPS itu masuk ke list karena kemarin ada teman-teman viewer yang tanya. Terus saya cek, ternyata dividennya lumayan. Ya udahlah, karena dia rutin bagi dividen ya masukin lah. Paling tidak 3 tahun kan dia rutin bagi ya. Cuma harganya kalau ngelihat kan ya dinaikin, turunin, terus ini naik ya, ke angka 200 gitu ya. Dan hari ini turun. Padahal laporan keuangannya bagus, rilis kuartal 3-nya. Terus yang terakhir ada MLPT. MLPT hari ini turun 12,65%. Dari 74.000 ya jadi 74.000. Padahal laporan keuangan hari ini bagus dibandingkan kuartal 2. Jadi sudah tidak ada hubungannya nih dengan laporan keuangan. No, nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena value-nya sudah tidak relevan dengan laporan keuangan. Dan aja, sekarang current PE-nya 430. Nggak kayak zaman dulu pada waktu harganya 1.200-an ya. Nah, mumpung update, kita lihat secara fundamental, kira-kira posisinya seperti apa. Kita konsisten aja. Market lagi bergejolak-bergejolak. Apa yang kita bisa, value investing atau dividend investing, ya sudahlah. Kita fokus ke reviewnya. Langsung kita ke DVLA. Kas aman, tidak ada masalah. Aset lancar aman, naik malahan. Total aset aman ya, naik 200 miliar. DVLA. Kemudian liabilitas juga aman, walaupun naik sebenarnya aman saja. Kemudian ekuitas juga oke, 1,5 triliun dari 1,4 T, naik 100 miliar. Pendapatan naik bagus ya, 1,5 T ke 1,6 T. Laba bruto bagus, naik. Laba usaha naik, laba sebelum penghasilan naik, sehingga laba komprehensifnya naik ya, 161
miliar, sehingga EPS-nya pun naik nih 132 ke 147. Dari situ dilihat juga dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Ini naik dari awalnya 1,14 triliun menjadi 1,19 T. Penerimaan dari pelanggan, ini agak sedikit turun nih arus kasnya dibandingkan 2024. Nggak apa-apa, ada anomali sedikit di situ. Itu untuk DVLA. Jadi nanti kita lihat di screener sekalian. Karena sahamnya banyak, jadi kita singkat-singkat saja. Selanjutnya ada MCOL. Ini dalam dolar Amerika Serikat. Aset lancar 180 ya, kasnya 180 juta dolar. Ini gede dan banyak ya. Jumlah aset lancar 300 juta dolar, 316, dan ini oke. Aset tidak lancar turun sedikit 460 ke 409, sehingga jumlah asetnya turun sedikit. Aset tidak lancar turunnya ada di aset tetap, kemudian aset haguna. MCOL ini perusahaan batubara ya. Liabilitas aman, liabilitasnya turun bagus. Ekuitas aman, walaupun turun sedikit. Saldo laba juga oke ya, 408 juta dolar. Dari sisi pendapatan, nah ini batubara ya, turun 595 ke 483, tapi gross profit itu tidak bisa banyak dipertahankan karena 171 ke 92 itu cukup lumayan gede lah. Laba tahun berjalannya dari 102 juta dolar ke 37. Jadi di laba per sahamnya pun juga turunnya lumayan drastis itu untuk MCOL. Kas dari pelanggan juga turun ya, penerimaan kas. Ini menandakan memang turun sekali. Nah, kita lanjut ke EPMT. Aset lancar ada 495 miliar. Ini kasnya turun sih dibandingkan Desember 2024. Total aset lancar tapi naik. Kenapa? Karena dari piutang ya di pihak ketiga ini naik nih, ada 800 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga nggak ada masalah. Namanya cash itu beda waktu aja, beda time untuk mencatatkannya dia. Liabilitas, nah liabilitas ini agak naik nih karena secara utang usaha pihak ketiga itu naik, kemudian utang lain-lain di pihak ketiga juga naik ya. Pihak berelasi pun ikutan naik. Tapi harusnya sih aman EPMT. Ekuitas aman, naik. Penjualan neto, ini bagus. 23 triliun menjadi 24 triliun, naik 1 T. Keren ya, naiknya 1 T. Laba bruto naik, bagus. Laba periode berjalan naik, dan ini oke, bagus banget. Sehingga laba per saham juga naik ya, 217 ke 223. Saldo laba aman, dari awalnya 6,9 T, saldo laba 7 T. Mantap ya. Penerimaan kas dari pelanggan dia di 26 T, naik sedikit, dan ini bagus. Itu untuk EPMT. Jadi sudah ada MCOL, EPMT, ada DVLA. Terus ada PTSP. Aset lancar naik, kasnya naik, jumlah aset lancar naik, bagus. Aset tidak lancarnya turun, bagus. Berarti jumlah asetnya total naik, oke banget. Utang-utangan aman, liabilitas jangka panjang aman, jumlah liabilitas aman, jumlah ekuitas aman, malah naik, itu bagus. Penjualan naik drastis dari 35 miliar ke 51 miliar. Laba bruto juga naik dari 16 M ke 28 M. Ini berarti perusahaannya kecil ini. Laba usaha 13 ke 28, jadi oke. Sehingga laba per sahamnya pun juga ikutan naik ya, dari 5 ke 10. Itu bagus. Saldo laba yang belum dicadangkan per 30 September 36 miliar. Per hari ini saldo per 30 September 2025 60 ya. Dari 36 ke 60. Oh, naiknya lumayan nih saldo labanya. Arus kas bagus ya, 36 naik ke 51. Itu pulau subur. Kalau masih seperti ini masih bingung posisinya bagaimana ya. Selanjutnya ada multipolar teknologi ya, MLPT. Lah, kondisinya ini masih jauh. Mau dibacain di sini-sini ini tetap karena kondisinya masih jauh dari value-nya kan. Jadi liabilitas aman semua, pendapatan juga aman 2,4 ke 2,7 naik. Dan bagus, laba per sahamnya malah turun. Turunnya gara-gara apa ini? Oh, ini dari keuntungan dari penjualan properti investasi. Kalau di 2024 itu ada nih 131 miliar. Tapi di 2025 nggak ada karena propertinya udah dijual. Makanya di sini kelihatannya turun. Padahal secara operasional bagus. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Saldo laba aman, malah bagus banget dari 300 ke 400 ya miliar.
Kemudian penerimaan kas juga aman, naik sedikit. Itu untuk MLPT. Sekarang kita lihat masukin screener. Dari sini baru kelihatan agak cerah dikit kan. Kita udah paham posisinya seperti apa. Pertama, EPMT. Oke, kita short aja dari short tahunan ya. Yang paling tinggi adalah EPMT, DVLA, MCOL, PTSP, dan MLPT. MLPT terakhir ya. Berdasarkan yield potensi dividen itu hanya 0,2%. Jadi super mahal. Kalau dibandingkan harga wajarnya dia itu harusnya 1.867. Harga wajar diambil dari mana? Kita estimasikan dividen per sekarang itu kalau kita mau masuk di harga berapa, yang mendapatkan dividen itu yieldnya sekitar 9%. Jadi kalau harganya 1867 dengan yield dividen sekarang itu di 168, maka kita dapat 9%. Jadi harga jauh ya, harga ini masih sangat-sangat jauh dibandingkan harga wajar ketika kita ngelihatnya dari sisi dividen investing. PTSP harga 200, harga wajarnya 49. MCOL 3.780, harga wajarnya 1.491. DVLA 1.700 di 1.400 harga wajarnya. Jadi masih mahal sebenarnya DVLA sekarang. EPMT 2.290, harga wajarnya di 2.000. Nah, EPMT agak so-so ya. Karena 8% itu sudah bagus banget sebenarnya. Karena kita targetnya 9, maka 8% itu masih kemahalan seolah-olah kalau kita masuk di angka 8%. Tapi tidak begitu signifikan ketika ada peluang-peluang lain ya. Apa yang dimaksud peluang-peluang lain? Misalnya peluang capital gain-nya naik ya. Sekarang kan 1.700 tuh mau break nih, mau break resist, break semua ya. Apakah turun? Hari ini soalnya turun nih. Udah mau ancang-ancang, ada volume menarik di bawah. Balik lagi konsul. Dan ini ada support, ada resist kuat sih, DVLA di 1.700 ya. Udah beberapa kali mau dijebol. 1, 2, 3, 4 kali. Ini hari kali kelima masih belum tembus dari situ. Salah saya harusnya bahas EPMT malah bahas DVLA. EPMT harganya sideways ya. Ya mungkin ini bisa dilihat-lihat lah. Monggo silahkan dilihat-lihat sendiri. Nah dengan 8%, kira-kira berapa kalau 8% setahunnya? Dapat nggak dengan nabung 2 juta per bulan sampai nanti pensiun? Nah kalau dilihat estimasinya dengan target kita 18 juta per bulan, itu masih belum achieve nih, ada di 17 juta. Jadi masih perlu nambahin 1 tahun lagi lah biar dapat 18 juta per bulan ya. 1 tahun kan lumayan nih, dapat 200 juta nggak dipakai, masukin lagi di tahun ke-26, baru tahun ke-26 ketemu angka 19 juta sebulan untuk yield dividen di angka 8%. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.